Kajian kita, tema kita pada kesempatan kali ini temanya adalah manusia yang dirindukan oleh nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bu Ustaz, nggak salah Ustaz. Manusia yang dirindukan oleh nerakanya Allah. Nggak salah Bu Ustaz, temanya enggak benar. Swear kata anak sekarang. Ibu, kalau manusia yang dirindukan oleh surga sudah biasa, ya Bu. Karena ini tidak biasa, maka temanya saya angkat. Itu manusia yang dirindukan oleh neraka. Sebagai landasannya, saya sampaikan satu firman Allah di dalam surat Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Al-ayat. Yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan, dengan penuh keangkuhan. Kemudian saya sampaikan pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibri. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya kesombongan, meskipun kesombongan itu sebesar biji sawi yang sangat kecil, tidak akan masuk surga. Inilah dua landasan dari tema kita, yaitu manusia yang dirindukan oleh neraka. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang yang beriman termasuk kita, ya Bu, berharap kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu merindukan kelak di akhir hayat nanti kembalinya kita, yaitu kembali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang mau melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut bukan dirindukan oleh surganya Allah, tapi dia dirindukan oleh neraka. Dia dinanti-nantikan oleh neraka jahanam. Maka pertanyaannya adalah, emang kenapa Ustaz yang menyebabkan orang tersebut dirindukan, dinanti-nantikan, ditunggu-tungguin oleh neraka jahanam? Apa sebabnya? Apa alasannya? Alasannya, sebabnya mengapa dia dirindukan oleh neraka, ditunggu-tunggu oleh neraka, karena orang tersebut memiliki sifat yang buruk, sifat yang tercela, sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menyebabkan manusia seseorang masuk ke dalam neraka, salah satunya adalah karena sifatnya yang buruk, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Siapa Ustaz orangnya dan apa saja sifat-sifat buruk tersebut? Ada 4 orang, Bu. Ada 4 orang yang dirindukan oleh nerakanya Allah karena sebab sifatnya yang buruk. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-kibr. Apa, Bu? Al-kibr, yaitu manusia yang memiliki sifat sombong, manusia yang memiliki sifat angkuh di dalam kehidupan hari-harinya. Inilah orang yang pertama, Bu, yang dirindukan oleh neraka Allah Subhanahu wa taala karena sebab dia memiliki sifat al-kibr, yaitu sifat sombong, sifat angkuh di dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam kesombongan, Bu. Ada 3 macam kesombongan yang dilakukan oleh manusia yang memiliki sifat kibr ini. Yang pertama, sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa Ustaz sombong kepada Allah? Yaitu orang yang tidak mau, Bu, mengakui akan kebenaran datangnya dari Allah. Dia tidak mau menutupi kebenaran dari Allah. Kemudian dia melakukan yang lebih daripada itu. Selain tidak mau mengakui kebenaran dari Allah, dia pun tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Inilah salah satu contoh kesombongan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sombong yang pertama, sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong yang kedua yaitu sombong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa contohnya Ustaz? Sombong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu seseorang yang mengaku beriman kepada Allah dan dia pun mengaku sebagai umat Rasulullah, tapi dia tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengaku beriman kepada Allah, mengaku menjadi umatnya Rasulullah, tapi tidak mau menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sombong, mengaku umat Rasulullah, tapi tidak mau mencontoh, mengikuti apa yang dicontoh, yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, sombong yang ketiga yaitu sombong kepada manusia, kepada sesama manusia. Apa contohnya Ustaz sombong kepada sesama manusia? Yaitu manakala seseorang merasa lebih dibanding orang yang lainnya, merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya dibanding orang lain. Dirinya paling mulia, yang lainnya rendah. Dirinya paling pintar, yang lainnya pada bodoh. Yang dirinya mengaku paling kaya, yang lainnya miskin. Sombong, menghina kepada sesama manusia. Inilah orang yang pertama yang dirindukan oleh neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang
sombong, orang yang kiber, yang memiliki sifat sombong di dalam hatinya. Kemudian pertanyaannya, mengapa Ustaz orang yang sombong ini dirindukan oleh neraka jahanam? Mengapa orang yang sombong ini selain tadi alasan-alasannya, mengapa dia dirindukan oleh neraka jahanam? Maka jawabannya adalah karena orang tersebut, orang yang memiliki sifat kiber, sifat sombong tersebut adalah orang yang mewarisi sifat iblis laknatullah. Jadi orang yang sombong itu, sifat sombong itu adalah sifat yang dimiliki oleh iblis, dan apabila sifat itu dimiliki dan dilakukan oleh manusia, maka dia tergolong manusia yang mewarisi sifat iblis. Emang bagaimana sih Ustaz sifat iblis? Sudah diceritakan sesungguhnya. Saya kutip sedikit saja. Iblis itu adalah makhluk Allah yang paling sombong. Dia yang paling, ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, ya Bu ya, ketika Allah menciptakan Adam, kemudian Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud menghormat Nabi Adam, dia tidak mau menolak perintah Allah. Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini diciptakan dari api, kata iblis, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Itulah salah satu contoh daripada kesombongan iblis. Makanya kita tidak boleh mewarisi sifat sombong, yang pada akhirnya kalau kita mewarisi sifat sombong, maka kita akan dirindukan oleh neraka jahanam. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manusia yang kedua yang dirindukan oleh neraka jahanam adalah al-hasad. Apa Bu? Al-hasad. Ya. Apa al-hasad artinya Ustaz? Al-hasad itu artinya adalah orang-orang yang memiliki sifat hasad. Ya, hasud, sifat dengki di dalam kehidupan sehari-harinya dengan sesamanya, dengan sesama manusia, mempunyai sifat hasud, dengki. Ya. Orang yang memiliki sifat dengki itu merasa bahagia apabila melihat orang lain, tetangga kita susah. Ya. Itu sifat dengki. Kalau melihat orang lain bahagia, ya Bu, melihat orang lagi bahagia, dia susah, gelisah, susah, menderita dia. Tapi kalau lihat orang lain lagi susah, nggak punya duit, banyak masalah, dia malah senang. Inilah orang yang memiliki sifat dengki, hasad. Maka kata baginda Rasulullah SAW, jauhilah sifat dengki, sifat hasad, karena sifat itu bagaikan api yang membakar kain sampai hangus, sampai habis. Artinya orang yang memiliki sifat hasad, sifat dengki, maka amal-amal yang solehnya, amal solehnya, pahala-pahala dari amal-amal solehnya, maka akan habis, tidak akan sisa. Karena apa? Karena sifat dengkinya Allah tidak suka kepada orang yang memiliki sifat dengki, sifat hasad. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian timbul pertanyaan lagi, mengapa Ustaz selain perilaku buruk sifat hasad tersebut, mengapa orang yang mempunyai sifat hasad itu
dimasukkan ke dalam neraka, dirindukan oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya, karena sifat hasad, sifat dengki itu adalah sifat milik seorang anak Adam yang namanya Qabil. Yang namanya Qabil. Ya Bu? Jadi siapa orangnya yang memiliki sifat hasad di dalam kehidupan sehari-harinya, berarti dia mewarisi sifat buruk yang dimiliki oleh Qabil, putra Adam alaihi salam. Ya Bu, Qabil dengki, tidak hanya iri tapi dengki kepada saudaranya yang namanya Habil. Di dalam Al-Quran diceritakan minimal ada 2 kedengkian yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil saudaranya. Ya. Yang pertama, karena Nabi Adam alaihissalam menjodohkan Habil dengan putri yang lainnya, karena Nabi Adam pun Bu, di dalam Al-Quran itu Nabi Adam punya anak itu berjumlah 25, ya. Mempunyai anak 25. Nabi Adam alaihissalam itu mempunyai anak jumlahnya 25. Yang 24 itu dilahirkan kembar. Ya Bu, yang jumlahnya 24 itu dilahirkannya secara kembar dan yang satu tidak. Kebetulan Bu, Qabil dinikahkan Bu oleh ayahnya kepada yang namanya Labuda. Ya. Putrinya Nabi Adam yang namanya Labuda. Si Qabil itu dinikahkan, dijodohkan oleh ayahnya dengan putri yang lainnya yang namanya Labuda. Dan kebetulan Labuda itu kurang cantik. Sedangkan Nabi Adam menjodohkan putranya yang namanya Habil dengan Iklimah. Kebetulan Iklimah itu parasnya cantik, kayak ibu-ibu lah begitu. Ya. Karena si Qabil merasa, Bu, nih ayah gak adil. Kenapa saya dinikahkan sama Labuda yang kurang cantik, tapi si Habil dinikahkan dengan Iklimah yang cantik. Ada iri di dalam hati. Ada iri. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, iri dengkinya si Qabil terhadap si Habil ketika Allah memerintahkan untuk berkurban. Untuk memberikan sembahan atau berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan si Qabil ini profesinya adalah seorang petani. Seorang petani. Dan si Habil ini profesinya adalah seorang peternak. Ya Bu, Qabil seorang petani, Habil seorang peternak. Maka ketika datang perintah untuk berkurban, memberikan kurban yang diperintahkan kepada Allah, si Qabil memberikan kurbannya itu sayur-sayuran, buah-buahan yang sudah pada layu. Bu, yang sudah pada layu, yang sudah jelek, yang sudah mau busuk. Ya. Sedangkan Habil seorang peternak memberikan kurbannya yang terbaik, yaitu memberikan seekor kambing yang besar. Maka kurbannya Habilah yang diterima oleh Allah, sedangkan kurbannya si Qabil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul dengki. Diceritakan di dalam Al-Qur'an, karena sebab kedengkian si Qabil terhadap saudaranya si Habil,
maka terjadilah pembunuhan yang pertama di alam dunia ini yang dilakukan oleh putra Adam alaihi salam. Si Qabil membunuh Habil karena dengkinya. Jamaah ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kedua, manusia yang kedua yang dirindukan oleh nerakanya Allah, yaitu manusia yang memiliki sifat hasad, sifat dengki kepada sesama. Seperti yang tadi dicontohkan, orang kalau sudah memiliki sifat dengki, hasud, dengki, maka timbul di dalam hatinya itu kebencian yang berlipat-lipat. Tidak hanya benci, bahkan dia dendam, seperti benci dan dendamnya si Qabil terhadap si Habil, sampai pada ujungnya, pada akhirnya si Qabil membunuh saudaranya sendiri, yaitu si Habil. Dan inilah peristiwa pembunuhan pertama yang terjadi di alam dunia. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia yang ketiga yang dirindukan oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang memiliki sifat hirsun. 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 Apa artinya hirsun, Ustaz? Hirsun itu artinya seseorang yang memiliki sifat serakah, seseorang yang memiliki sifat rakus, seseorang yang memiliki sifat tamak di dalam kehidupan sehari-harinya. Orang yang memiliki sifat rakus, tamak, maka Allah benci kepada orang tersebut. Ya Bu? Dan kelak orang ini tidak akan masuk surga, bahkan dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat rakus, sifat tamak. Bu, maka kalau ibu masih ingat tuh belajar di sekolah SMP kalau nggak salah, itu ada yang disebut dengan pelajaran rantai makanan. Ibu, makhluk-makhluk yang makan makanan yang ada di sekitarnya. Ada 3. Ada yang disebut dengan makhluk karnivora. Bu, ada yang disebut dengan makhluk namanya karnivora. Makhluk karnivora itu binatang atau makhluk pemakan daging. Ada binatang ya Bu, khusus makannya daging Bu, disebutnya karnivora. Makhluk binatang pemakan daging. Dikasih rumput nggak mau, dikasih buah-buahan nggak mau, dikasih semangka nggak mau, dikasih Kentucky nggak mau, dikasih pizza nggak mau, pengennya daging. Rakus gak Bu? Rakus gak? Enggak rakus. Dia memakannya daging doang, dikasih buahan nggak mau, sayuran nggak mau, nggak rakus dia. Ya. Karnivora, pemakan daging, tidak rakus karena yang dimakan daging aja, nggak mau yang lain. Kemudian ada binatang yang disebut dengan herbivora. Ibu, herbivora yaitu binatang makhluk yang makannya tumbuh-tumbuhan aja, sayur-sayuran vegetarian bahasa sekarang. Bu, sayur-sayuran. Makannya pokoknya yang hijau-hijau, yang sayur-sayuran, buah-buahan. Dikasih daging nggak mau, dikasih daging nggak mau, dikasih sate nggak mau, sate Madura nggak mau, sate Padang nggak mau, ayam bakar nggak mau.
Kira-kira tergolong rakus apa enggak? Enggak rakus ini. Herbivora, makhluk herbivora, binatang herbivora tidak rakus karena dia makanannya tumbuh-tumbuh, sayur-sayuran yang disebut dengan omnivora. Omnivora. Siapa Ustaz? Makhluk binatang omnivora itu yaitu makhluk yang rakus, binatang yang paling rakus. Ya, dikasih daging mau, dikasih sayuran mau, dikasih apa aja mau, nggak pernah nolak, nggak pernah nolak. Ini omnivora nih, binatang makhluk yang rakus. Bu, dikasih apa aja mau, ya Bu. Bahkan nggak dikasih dia nyari. Sementara yang lainnya makannya daging aja, ada yang sayuran aja, tapi kalau ini semuanya dimakan. Bu, pertanyaannya kira-kira siapa itu yang tergolong makhluk binatang omnivora? Ustaz Nasir. Manusia Ustaz, salah satu manusia yang namanya Ustaz Nasir. Ngaku aja. Ustaz Nasir, kalau ibu nih pagi-pagi nganter sayuran mau? Sore-sore ibu nganterin daging mau? Yang mentah apa yang matang juga mau? Nggak pernah itu apa aja mau. Bu, inilah gambaran Bu, orang yang memiliki sifat hirs, rakus, tamak. Segala apa aja mau, yang halal, yang haram, apa aja dimakan. Allah benci kepada manusia yang memiliki sifat tamak, rakus, dan serakah. Allah benci kepada manusia yang memiliki sifat al-khirs, tamak dan rakus. Oleh karena itu, pertanyaannya lagi, emang kenapa Ustaz orang yang rakus yang seperti tadi tidak akan masuk ke dalam surganya Allah, tapi dia masuk ke dalam neraka, bahkan dirindukan oleh nerakanya Allah? Karena apa? Karena dia mewarisi sifat binatang. Mewarisi sifat binatang. Binatang itu macam-macam. Ada yang suka daging, ada yang suka rumput, ada juga yang semuanya dimakan. Ya Bu, karena dia mewarisi sifat binatang yang rakus, yang tamak. Kira-kira siapa Bu binatang yang rakus dan tamak? Bu, binatang siapa kira-kira Bu? Namanya apa binatang? Yaitu monyet. Namanya Ustaz, bilang monyet jangan liatin saya apa? Mana lihatnya ke depan ya? Jadi binatang yang rakus namanya monyet. Jadi kalau ada manusia yang rakus, namanya tadi Bu yang bilang ya, bukan. Ibu perhatiin kalau ibu main ke Ragunan, ya monyet Bu kalau belum dikasih berontak-berontak, badannya berontak-berontak, suaranya menjerit-jerit. Dikasih sama jamaah al-wijan kalau lagi liburan ke apa? Ya, ke kebun binatang ke Ragunan. Dikasih, ya ada yang ngasih apel, kep. Udah dapat apel, ada yang lempar lagi, kep lagi. Tangan buat, ada yang lempar lagi, kep di kaki, ditaruh di kaki tadi. Ada yang lempar lagi, kep. Udah 4 tuh. Tangan udah keisi dua-duanya, kaki udah megang dua-duanya, masih keronta-ronta terus minta. Bu, akhirnya yang satu yang ada di tangan dimasukin ke dalam mulut masih merontot, kasih lagi, tangkap lagi, jadi 5 sudah ditangkap sana. Kaki 2 ada isinya apel, kemudian tangan yang berdua juga tangan 2 ada isinya apa Bu? Mangga. Mulut juga ada isinya rambutan. Itulah Bu binatang yang rakus,
yang disebut monyet. Makanya manusia tidak boleh mewarisi sifat rakus, tamak, karena sifat itu dimiliki dan kepunyaan binatang.